pokoknya intinya terus udah Katolik, menikah Katolik kan waktu itu. Ya. Terus akhirnya saya ditinggal. Suami saya nggak tanggung jawab. Dengan anak 3 ditinggal suami. Ya, akhirnya saya masuk Pentakosta. Udah wafat suaminya? Enggak tahu kemana, udah pergi. Meninggalkan saya dengan anak-anak saya. Akhirnya saya ketemu lagi, jodoh lagi. Loh, kan belum bercerai sama suami yang pertama itu, kan dia pergi. Bukan wafat kan? Bukan, dia Lelang dakwah. Lukisan legendaris Hajar Aswad karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Hajar Aswad ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pada kesempatan sore kali ini insyaallah alhamdulillah kita dapat bertemu kembali bersama Temu Jumpa Kangen. Ini adalah acara bincang-bincang reuni mu'alaf bersama tentunya Ustadz Kainama di sini telah hadir dan juga Bapak Dance Mumek, Pak Tejo dan Dr. Norman di kediaman Abah Aziz di Surabaya. Terima kasih banyak untuk rumahnya dapat disinggahi, kita dapat bertemu bersama. Ini reuni kita bersama bincang-bincang santai saja Ustadz Kay. Oh, alhamdulillah. Okay. Nah, alhamdulillah di sini juga banyak sekali mu'alaf yang datang dan insya Allah nanti jika ada pertanyaan langsung saja ditanyakan kepada Ustadz Kainama karena ini sesi tanya jawab santai saja begitu. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Kay dan sebagainya. Gitu, mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Tuan Guru yang di depan mungkin bisa langsung memberikan arahan atau mungkin ada yang bertanya dari sahabat-sahabat mu'alaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat gembira rumah ini menjadi rumah yang barokah karena kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sebelah kanan saya mungkin ada teman-teman juga yang belum kenal. Sebelah kanan saya ini Ustadz Kainama, ya. Sebelah kanannya itu Bapak Dance. Kalau Ustadz K ini dari Bogor. Kemudian Pak Dance ini aslinya dari Manado ya Bapak ya. Kemudian di sebelah kanannya ada Pak Tejo. Sebelah kanannya ini tamu agung ini, sebelah kanannya ini. Dari Malaysia. Dr. Norman. Ya, Dr. Norman. Dari Malaysia hadir untuk jumpa dengan ustadz-ustadz di sini. Ya, ini sebuah semangat yang luar biasa dan kita appreciate atas beliau. Dan juga tidak lupa kami terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir untuk meramaikan sore yang mubarak ini. Amin. Ya. Untuk itu saya mewakili keluarga saya sebagai tuan rumah menyampaikan ahlan wa sahlan bihudurikum. Terima kasih kehadirannya. Kalau ada kekurangannya dan tentu banyak kekurangannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu menyingkat waktu, langsung aja kita kepada Ustadz K. Silakan. Syukran katsiran jazakallahu khairan. Saya Kainama
Dan saya biasa ada di Ayah Sofia melalui channelnya Ayah Sofia. Saya mualaf, sehingga ketika ada pernyataan bahwa ada temu kangen mualaf, berarti ini mualaf semua. Tidak, yang mualaf boleh saya lihat angkat tangan, mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, syukran. Barakallah, syukran. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi wa man walah. Dengan segala rasa syukur, rasa sukacita, saya ada di tempat ini bersama Bapak Danca dan saudaraku dari Malaysia ini. Sebetulnya saya kesini juga saya bahagia sekali ketika baca undangan dari Bapak Danca itu, karena ada Moreh bernama Ali. Lama sekali saya nggak ketemu dia itu. Saya biasa panggil dia Moreh. Moreh ini artinya guru, mudarits gitu dalam bahasa Ibrani. Namanya Ustadz Menachem Ali. Luar biasa ini orang ini. Tapi ternyata belum tiba, insya Allah dalam perjalanan. Ada seorang dari Malaysia juga. Ketika saya masih belum kesini, Ustadz Ipung malam telepon lalu bilang ada orang dari Malaysia nih, video call gitu. Ada orang Malaysia tiba di Ayah Sofia ingin bertemu dengan Ustadz. Lalu saya dengar beliau ini namanya Dr. Norman dan dia bilang, saya mau ke Bogor. Wih, saya kaget. Pokoknya saya harus bertemu langsung dengan Ustadz K gitu. Wah, ini bahaya ini. Dr. Norman. Allah sayang, Allah berkahi dokter, dan insya Allah keluarga yang di Malaysia Allah sayang, Allah berkahi semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jemaah, para tuan guruku, para puan guruku di tempat ini, Allah sayang, Allah berkahi semuanya dengan segala yang dilakukan. Semua kegiatan adalah mencari ridha Allah. Ketika ridha Allah sudah dapat, yang lain gak jadi masalah. Yang utama adalah ridha Allah. Alhamdulillah saya berkumpul di tengah majelis kajian yang insya Allah membawa tema mu'allaf. Begitu. Terlalu berat kata mu'alaf ini untuk seorang yang tadi lahir dalam keadaan tidak Islam, pelan-pelan. Ada seseorang yang lahir dalam keadaan bukan Islam, lalu ketika dia beranjak dewasa, dia bertumbuh, maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, benar ya? Itu mu'alaf bukan? Bukan. Kata mu'alaf ini jadi salah, Ustaz. Afwan, jangan marah ya. Orang mengucapkan syahadatnya umur 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Sampai mati dia dipanggil mu'alaf. Ini kan aneh. Dia nggak pernah jadi muslim. Dia nggak pernah jadi muslimah. Tega sekali orang-orang Islam yang menyematkan kata mu'alaf ini. Tega, jahat ini. Saya mau bilang jahat. Coba bayangkan, ada orang nih ya, tidak lahir dalam keadaan Islam. Lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu orang sampai mati, sampai dimandiin, sampai dikafanin. Semua orang bilang, mu'alaf meninggal. Padahal orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu orang yang adalah dipindahkan Allah minazulumati ila nur. Disebutnya muslimin atau muslimah. Ini namanya memecah konsentrasi Ustadz K ini. Karena kue lapis ini berbahaya. Orang Ambon itu paling lemah imannya kalau udah lihat kue ini di depan, lemah iman. Tapi alhamdulillah tidak sampai ganti agama. Kembali lagi ke agama yang lama. Baik, kita ke tema insya-Allah. Kata mu'alaf ini stop. Ketika orang itu telah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Stop. Karena mu'alaf itu adalah proses. Pertama kali tersentuh hatinya sampai dilembutkan menjadi kekuatan bagi lidah dan bibirnya mengucapkan syahadatain. Gimana sih? Orang sampai modar masih dipanggil mu'alaf. Udah dililang lahat. Nanti malaikat dua itu bingung. Ngapain saya tanya orang dia belum mu'alaf? Dia belum muslim. Saya bertanya kepada orang yang muslim. Man robuka? Dia jawab. Kalau orang yang tidak muslim atau belum muslim, dia tidak bisa jawab, dia tidak mengerti itu. Ngapain saya masuk? Kasihan itu tidak disamperin oleh malaikat itu. Tega itu. Semua orang Islam punya hati, punya perasaan gak sih? Emang aku cowok apaan? Mu'alaf itu adalah proses bagaikan tanah yang digemburkan oleh petani untuk ditaburkan benih. Benih apa? Cintanya Allah. Cintanya Rasulullah. Yang insya Allah jadi syafaat ketika kumpul di padang mahsyar nanti. Proses. Bukan titel yang disematkan kepada seseorang sampai dia mati. No, Islam tidak begitu. Islam adalah rahmatan lil alam. Rahmatan lil alam. Sekali lagi, rahmatan lil alamin. Ketika orang jadi Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu sampai mati dia dipanggil mu'alaf, ini rahmat? Bukan. Ini penghakiman. Ini penghakiman. Tadi saya siang dapat berkah untuk khotib di masjid. Lalu saya buka dengan kata-kata yang indah dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmat. Ulang pelan-pelan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam Madinah. Sadaqallahul adzim. Islam itu nikmat, bukan titel. Orang pergi haji dikasih titel haji. Padahal haji itu ibadah. Ibadah. Sholat ibadah bukan? Kerja ibadah bukan? Puasa ibadah bukan? Ada yang dipanggil puasa, ada. Hai puasa, ada. Enggak. Sholat itu ibadah bukan? Orang kan dipanggil, hai sholat, ada. Ada nggak dia orang dipanggil namanya berubah? Jadi titelnya sholat. Namanya kainama. Karena dia sholat, maka titelnya adalah sholat kainama. Panggil, Pak sholat. Ada? Kenapa haji yang ibadah dipanggil Pak Haji, Bu Haji? Lalu mulai ada orang yang naik pundaknya. Haji nih. Mulai itu. Sembarangan. Haji nih. Jangan gitu sama saya. Saya haji. Naik pundaknya. Karena dia 1 kali, temennya tahu dia baru 1 kali nih. Sebelahnya bilang, saya haji 2 kali. Nanti sebelahnya bilang lagi karena panas kan. Saya 3 kali. Nanti terakhir ada yang, saya 7 kali. Is that haji? Itukah haji? Tidak. Hajj. Bahasa Ibraninya yang saya pelajari itu H-A-G. Hei, Alef, Gimel. Ho, Alif, Jim. Karena dalam bahasa Arab tidak mengenal G. Tidak ada. Haj bacanya.
Hei, Alef, Gimel bahasa Ibraninya. Hak, apa itu? Saya mau kasih tahu haji. Nanti kita ke mualaf. Fadal. Nanti kita ke mualaf yang tadi kita bahas ya pelan-pelan ya. Kenapa orang yang tidak lahir dalam keadaan Islam, Ustaz Zaririn, tidak lahir dalam keadaan Islam, lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu sampai mati dia dipanggil mualaf. Kenapa saya tekankan ke situ? Kita lihat dulu satu kata ini. Orang mendapat titel haji cuma di Indonesia, Bos. Cuma di Indonesia. Cari negara lain. Ada? Orang di Saudi orang datang mau sholat zuhur di haram, haji, halas, haji. Ya, beli martabak. Kalau kita keluar pintu habis sa'i itu, Ustaz, keluar pintu sebelah kanan tuh. Kita habis sa'i terus potong rambut tuh. Terus kan kita keluar tuh ya. Itu di situ sebelah kanan ada martabak enak banget, orang Arab tapi bisa bahasa Jawa. Haji, Allah, yalah haji. Khamsa riyal haji, khamsa. Halal, khamsa riyal. Haji. Kita nggak tahu apakah dia benar-benar haji atau bukan. Cuman parkir mobil ternyata. Dipanggilnya haji. Haji, halal, haji. Mau beli sendal dipanggilnya haji. Percaya nggak? Ada namanya Pasar Seng kalau di sana. Ingat nggak tuh kalau yang pernah ke sana? Pasar Seng. Haji, halal, tanda abang, haji halal. Orang Arab ngomongnya gitu. Serius. Semua dipanggil haji. Mau Anda haji seperti itu? Tidak. Haji adalah hak. Hei, alef, gimel. Dari kata bahasa Ibrani. Artinya apa? Engkau dinaikkan derajat. Diangkat oleh kekuatan yang tidak nampak sampai merinding saya. Hak itu ada 2 kata. Aliyah, heregel, yad. Aliyah itu dinaikkan ke tempat yang tinggi. Heregel itu level. Your life level. Ini yad, tangan. Jadi ada tangan yang seperti tangan yang keluar dari langit. Lalu mengangkat engkau. Dan menempatkan engkau di tempat yang mulia. Itu haji. Maka itu haji jangan cuma untuk selfie. Begitu sampai sana sholat habisin. Buang niat untuk belanja pulang haji, bawa oleh-oleh. Itu mah nomor 18. Tapi bagaimana kita menjadi haji yang mabrur? Dengan cara apa? Allah, aku datang ke rumahmu. Titik. Selesai. Titik. Tidak ada niat lain ya Allah. Tidak ada aku habis korupsi uang negara. Terus aku haji. Dosaku lunas. Pala lu bawa menyan. Gak ada yang begitu. Cintai saja. Cinta, C-I-N-T-A, itu aja. Jadi Islam, cinta. Insya Allah, suami ustazah tadi tuh, karena mencintai si ustazah, dia akan mencintai Rasulullah. Amin. Setelah mencintai Rasulullah, mencintai Allah. Setelah itu, bisa cinta Al-Quran Karim. Setelah itu, bisa cinta sunnah. Dan setelah dia cinta beberapa poin ini, maka suami ustazah itu akan dicintai oleh semua orang, walaupun itu bukan muslimun. Yang tadi saya bilang, mana yang mualaf itu, mualaf yang tadi angkat tangan, Afwan. Siapa namanya? Boleh tahu nggak? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Aduh, nggak kedengeran. Allahu Akbar. Ya? Kalau Ustadz Ari yang ngomong agak kurang enak gitu. Asik. Bisa aja Ustadz K gitu. Siapakah gerangan keras aja suaranya karena Ustadz K ini dari Ambon tidak terbiasa apa? Hadisti. Alfa. Adisti. Oke, Adisti. Mualaf. Allahu Akbar. Sebelum bersyahadat, kalau boleh tahu agamanya apa? Oke. Setelah bersyahadat kapan? Tahun kemarin. Alhamdulillah 2021 ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih dipanggil mualaf kan? Enggak serius nih Ustaz nanya. Dipanggilnya mualaf. Si Adisti mualaf loh. Bener? Bener nggak? Alhamdulillah.
Lalu siapa lagi yang sebelahnya? Hah? Ibunya Adisnya juga mualaf? Iya. Oh ya, nikah? Kristen Protestan. Lalu tahun kemarin juga bersyahadat. 2016. Enggak, saya nggak nanya ranjangnya, Bu, jangan bohong. Ibu bisa aja larinya ke situ, orang nggak ditanya ranjang. Sabar, Pak, sabar. Syahadat kembali kapan? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Allah sayang ya, Allah berkahi ya, semua di sana ya. Barakallah. Lalu silakan Ukti, Fadil. Ya, dari keluarga ini orang tua saya nggak seberapa ini ya kalau masalah agama. Dulu kecilnya saya ya disuruh ikut-ikutan aja sekolah minggu Kristen. Terus akhirnya masih bingung gitu orang tua saya dulu milih apa ya. Akhirnya lihat keluarga dari papa saya itu kan banyak yang Katolik. Yeah. Awalnya mungkin dulu Konghucu ya dulunya. Terus ya udah ikut ini aja. Iya. Turunan. Turunan. Iya, terus ini Indiren. Ini termasuk keluarga Sangse Ulyu Cipacusa juga. Ya silakan, enggak itu bercanda tadi enggak bisa. Santai aja, ini bukan masalah nonton filmnya Andi Lau. Iya. Ya, santai silakan. Ini ceritanya agak panjang. Jangan panjang-panjang, ntar kapan Ustadz kayaknya kebagian. Enggak sih, ya, masuk Islamnya aja. Ya. Pokoknya intinya terus udah Katolik, ya, menikah Katolik kan waktu itu. Ya. Terus akhirnya saya ditinggal dengan anak 3. Suami saya nggak tanggung jawab, jadi saya jadi saya dengan anak saya 3 itu perjalanan hidup panjang. Dengan anak 3 ditinggal suami. Ya, akhirnya saya masuk Pentakosta. Udah wafat suaminya? Enggak tahu kemana, udah pergi. Meninggalkan saya dengan anak-anak saya. Akhirnya saya ketemu lagi jodoh lagi. Loh, kan belum bercerai sama suami yang pertama itu, kan dia pergi. Bukan wafat kan? Bukan, dia enggak. Cuman dia sepertinya udah menikah lagi. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Ada amin saudaraku. Oh saudaraku, aku mau sampaikan apakah engkau dijamah oleh kuasa itu. Ale. Jangan kamu. Tapi dia sudah menikah lagi sepertinya. Menikah lagi. Oh, iya, ya. Ya nggak apa-apa, udah itu urusan orang lain itu biarin. Terus akhirnya saya ketemu lagi. Pusing juga soalnya kalau mikirin gitu. Di satu sisi mereka bilang tidak boleh. Di satu sisi tidak boleh. Apabila engkau melihat wanita hai laki-laki dan hatimu mengingini wanita itu, maka engkau berzina. Keras. Apabila seorang menikah dengan seorang perempuan, seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya, lalu dia menjadi satu daging, maka tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipersatukan oleh manusia. Haleluya di F. Haleluya. Haleluya. Kan nggak bisa. Tapi pada kenyataannya banyak yang main di belakang. Bahkan pendeta ada yang berani tumpang tangan, padahal dia tahu ini sudah punya istri 2, 3 sudah. Dia tumpang tangan untuk berkati lagi. Di sisi lain mereka menggempur Islam yang katanya Islam membenarkan poligami. Melecehkan kaum wanita, menyakiti hati istri pertama, kedua, daripada lu gak dikawinin. Islam aturannya jelas. Apabila engkau mampu. Jika tidak mampu, jangan nakal, nikahi satu saja. Surat An-Nisa ayat 3. Ya. Jangan sok-sok pasang gaya deh laki-laki gitu kan. Laki-laki biasa gitu. Ukti ya, kalau gajian lebih dikit aja mulai somse, ranknya naik aja di kantor, mulai naik pangkat gitu, baru saat, wih sombongnya ampun-ampunan.
ya, ada penghasilan lebih, mulai dia lipet, diselipin gitu, dompet sampai kecil gitu diselipin, gak tahu di sebelah mana gitu. Jangan sampai ditemuin nama istriku gitu, supaya aku bisa ada lebih gitu. Ketika datang ke Ustadz Ki, aku mau nikah lagi. Bukankah Rasulullah membuat itu jadi sunnah? Tidak. Jangan bawa-bawa sunnah Rasulullah. Itu memang nafsumu gitu aja, udah terus terang aja sama Ustadz Ki. Lu udah gak tahan lagi gitu, pengen nikahin itu janda misalnya. Jangan bawa-bawa sunnah Rasulullah deh. Jangan bawa-bawa sunnah Rasulullah. Setiap manusia di dalam Islam diberkahi Allah dalam monogaminya, dan Allah juga memberkahi laki-laki dalam poligaminya. Kita bukan Allah, jangan putuskan. Allah yang kasih jalan, apakah engkau hidup sebagai orang yang monogami atau yang poligami. Dan semuanya itu diberkahi Allah. Bukan berarti saya anti poligami lalu saya menghina orang poligami. Tidak. Kenapa? Karena itu hak prerogatif Allah. Allah yang atur hidup manusia itu. Pasrah dia sempurna kepada Allah. Silahkan dilanjut. Lalu menikah dengan orang Pantai Costa. Nyanyi. Enggak, saya belum menikah. Ya, biasa aja, jangan dalam marah perjalanan dong. Kan masa Covid. Masa Covid itu cerita seru nih pasti. Sebenarnya aktif. Saya ada doa, gereja tutup, nggak berani buka kan waktu itu. Jadi kita ibadahnya online. Apanya? Ibadahnya online, gerejanya ibadahnya online. Iya. Tapi saya lihat itu kalau umat Muslim udah berani ke masjid. Oh iya, berani dong. Toh juga nggak masalah gitu loh. Tapi kok gereja ini aja baru aja buka. Terus dari situ saya berpikir padahal kan banyak. Jangan khawatir, Tuhan selalu. Tapi kenapa takut gitu loh? Padahal Muslim sudah ibadah nggak apa-apa gitu loh. Tapi kok takut? Jadi situ kan kalau ibadah online kayak kurang afdol ya kayaknya ya. Kalau menurut saya kurang ini gitu. Terus saya lihat Muslim enak ya bisa ibadah. Saya sampai jadi ada kecemburuan gitu. Kepada Islam. Iya, kepingin juga aku sebenarnya ibadah. Tapi kok gereja ini nggak berani, cuman ibadah online. Dan online tuh kadang kalau sering suka loading apa kan jadi nggak kurang ini gitu. Terus lah kok ibadah ya, ada buffer gitu. Terus kok akhirnya kok Allah menemukan jodoh lagi Muslim gitu. Oh, gitu. Ya, lah dari situ kesempatan itu buat saya. Sebenarnya saya juga kok istilahnya sebagai jembatan gitu masuk Muslim gitu. Kapan itu kejadian itu? Tahun 2021. Jadi tahun kemarin. Ya syahadat itu sudah syahadat. Sudah tahun 2021. 20 Oktober. Jadi sudah satu tahun ini. 1 tahun. Iya. Oh dia ya Sofia ini? Ya, Surabaya. Iya. Allahu Akbar. Gitu. Dia ya Sofia? Iya. Alhamdulillah. Iya. Jadi Suaminya mana, ikut nggak? Ikut. Mana? Barakallah Ustaz. Baik, syukran. Ukhti, bukan saya mau memutus ya. Iya. Tapi bukan mau memutus pembicaraan ukhti, bukan. Tapi saya mau bilang begini. Yang 2021 menikah dengan si Akhi, itu pernikahanmu pertama? Kedua. Ya saya bilang nih ya. Ya, gitu. saya mau bilang nih. Pernikahan ukhti dengan si Akhi dalam Islam kan? Iya. Ijab kabul ya. Itu pernikahanmu yang pertama. Pertama, yang dulu itu tidak dihitung oleh Allah. Kenapa? Di luar asma Allah itu bukan pernikahan. Sangat bersyukur ukhti karena Allah tempatkan si Akhi untuk jadi imam bagimu. Bukan jadi suami, tapi jadi imam bagimu dan engkau jadi makmum. Itu kehidupan muslimin. Engkau bukan lagi seorang mu'allaf, engkau muslimah karena engkau sudah punya imam. Barakallah, terima kasih. Nanti lain kali kita sambung ceritanya. Karena ceritanya berseri nih, panjang. Kayak
Iya, kayak cerita itu apa Raja Wali, apa pedang Raja Wali, Andi Lau, apa Sepasang Raja Wali. Apa itu shiatsu apa? Buka Siansu. Tahu juga. Saya padahal cuma mancing. Rupanya pencinta juga film Hong Kong. Barakallah. Syukran ya, nanti kita ngobrol lagi. Ada yang lain yang mualaf? Fadhol. Barakallah. Silakan. Syukran ya. Ukti siapa namanya? Ukti siapa namanya? Nama saya Irene Susanti. Irene. Irene artinya tahu? Baik. Irene. Suaminya Irene boleh tahu namanya siapa? Abu Tamrin. Abu Tamrin. Barakallah. Allah sayang semuanya, berkah semua. Berkah pokoknya. Karena sudah mau ambil seseorang untuk jadi makmum. Barakallah. Silakan, brother. Nama saya Julian. Julian ya. Sebelum saya mualaf, saya mendapatkan hidayah di tahun 2021 di bulan Oktober. Pertama dulu agama saya Kristen Protestan. Oh ya? Ya. Gerejanya di GPIB saya. GPIB mana? Hosea. Hosea. Ya. Tahun berapa sih ada? Awal tahun ini. Awal tahun ini 2022. Ya. GPIB itu connectionnya luar biasa ya. Apa berhubungannya sangat luar biasa ya. GPIB loh. Ya. Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Antum kenal anak nggak? Kenal dari YouTube juga sih. Oh. Berarti selama di gereja itu nggak tahu saya? Nggak tahu. Oh kasihan deh. Kasihan deh gua maksudnya. Kasihan deh saya. Saya juga dari GPIB. GPIB. Iya. Nah Ustadz Ipung pernah menyusuri saya sampai di gereja asal saya. Beliau diurut, dicari bener nggak ini Ustadz kayak ini. Pengen tahu dia. Bagus. Ujilah segala sesuatu yang datang kepadamu. Tuh. Karena roh yang ada di dalammu lebih besar daripada yang ada di luar. Ada amin saudaraku? Amin. Haleluya. Beliau bukan orang sini. Orang mana? Mas Julian ini orang Ambon. Ya. Hah? Saya orang Ambon. Satu kampung sekarang diusir sama keluarganya. Diusir. Bang apa? Let Lora. Hah? Let Lora. Lo parah lo. Dekat kampung gua lah. Pernah pulang ke sana? Belum pernah. Waduh, jangan pulang deh. Diusir keluarganya. Oh, diusir keluarganya. Ya. Nah ini keluargamu Allah kasih banyak. Ini semua. Bapak Tuan Guru Edi, Ustadz Ipung, Ustadz Tuan Rumah Bapak Aziz, ada Bapak Dance. Bapak Dance bukan cuma diusir, anaknya yang usir. Tapi anaknya yang diusir itu ditangkap oleh cintanya Allah. Bahkan Bapak Dance sampai kaget anaknya itu juga disayangi dan dicintai Allah. Sehingga dimampukan lidah dan bibirnya untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah. Kamu punya saudara banyak? Ya. Aman bro. Bung, ya, silakan dilanjut. Lalu kita bahas. Oktober itu saya mendapatkan hidayah. Itu saya nggak bisa tidur. Jadi nggak kebiasaannya itu. Jadi saya tidurnya itu jam 2. Itu karena nggak bisa susah tidur sih itu. Jadi kayak ada dapat bisikan kayak masuk Islam selama 3 kali. Itu akhirnya saya telusuri, saya tanya teman saya yang itu sama baju hitam juga. Oh ini mualaf juga bukan? Oh. Saya tanya teman saya dan dia bilang Teman apa calonmu? teman. Teman ya. Alhamdulillah. Enggak, saya nggak tanya aja. Ya. Tanya aja saya. Lalu bulan depannya saya cari-cari tahu untuk mualaf. Pertama saya mau mualaf di Masjid Agung di daerah rumah saya. Oh. Karena untuk persyaratannya itu saya takut dengan orang tua saya ketahuan. Karena saya mualaf itu diam-diam. Orang tua saya tidak tahu semua, termasuk keluarga saya. Lalu di bulan Januari saya mulai mencari di Google mualaf center gitu. Iya. Akhirnya saya ketemu
Ayah Sofyan. Allah. Ya. Lalu saya chat person dengan Pak Ustadz Ipung, lalu saya di Allah. baca syahadatkan. Allah. Gitu. Insya Allah nanti bisa ngobrol sama Ustadz Ipung, sama Bapak Dance juga, sama para Ustadz Edi, para tuan guru kita untuk yang pertama siapa namanya? Julian. Iya, Julian. Dasar-dasar Islam. Apa itu dasar-dasar Islam? Nanti tanya sama para Ustadz. Karena kalau cuma syahadat aja, wah berat hidup kita berat betul. Tapi kalau kita mengetahui tentang dasar-dasar Islam, apa aja itu, ya tentang pengetahuan wudhu, sholat, baca surat pendek, lalu tentang pengenalan akan syariah, pengenalan akan muamalah, tapi yang terutama adalah pengenalan tentang dan pendalaman tentang tauhid. Segera hubungi, jangan biarkan waktu berlalu gitu. Seberkah hubungi, ya begitu ya. Baik, syukran semuanya. Kembali ke tema sedikit sebelum saya serahkan kepada Bapak Dance Mumak. Begini, kata mu'allaf hanya berlaku sampai orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekali lagi, kata mu'allaf hanya berlaku buat seseorang hingga orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selepasnya mereka adalah muslimin wal muslimah. Bayangkan Ustadz almarhum Moko Ginta sampai ditanam, dikubur, dibilangnya mu'allaf. Stephen sampai meninggal, sampai dikubur, sampai dimandiin dikubur di Bandung. Pimpinan Mu'allaf Center Indonesia, seorang mu'allaf sampai ditanam, mu'allaf dia. Ini nih kayak nama nih. Orang panggil Ustadz K. Ustadz K itu siapa? Itu Ustadz mu'allaf. Ustadz mu'allaf. Mana ada Ustadz mu'allaf? Kurang ajar sekali itu mu'allaf. Mari kita membiasakan untuk memberikan tempat yang proporsional kepada setiap diksi atau kata yang kita pakai sebagai muslimin wal muslimah. Tadi saya bilang udah ya, haji. Kenapa orang itu dipanggil haji? Ya, bukan titel, bukan kebanggaan badannya. Jangan pernah orang udah naik haji terus sombong. Ke laut ente, ke laut antum, ke laut berenang jadi sama kayak ubur-ubur. Haji itu adalah cintanya Allah. Bukan untuk jadi titel, tapi untuk kesaksian apa? Allah cinta padaku. Rasulullah cinta padaku sehingga aku diizinkan untuk datang kepada rumahnya. Orang walaupun kaya kebina-bina, tapi kalau belum bisa nggak? Bahkan ada yang udah nyicil bayar lunas, begitu mau berangkat meninggal. Oh berarti dia nggak disayang Allah? Disayang, cuman dengan cara yang berbeda. Jangan jadikan haji sebagai kebanggaan sombong, gitu maksudnya. Oh gue udah haji 2 kali, sebelah jauh, gue udah haji 3 kali, sebelah jauh lagi, gue udah haji 4 kali. Yang paling ujung bilang, gue tiap hari haji. Kok bisa tiap hari haji? Iya, istriku haji, tiap hari gue ciumin itu. Tiap hari dia haji. Tiap hari dia haji. Mari tempatkan setiap kata pada tempat yang proporsional. Haji adalah gambaran cintanya Allah. Mu'allaf, gambaran cintanya Allah sampai orang itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia setelah mengucapkan syahadat tidak melakukan apa-apa, seperti kasus yang kayak nama hadapi di Jakarta, cewek muslimah menikah sama laki-laki bule, laki-laki bulenya syahadat, tapi tidak dihitan, tidak sholat, masih minum bir, masih mabuk-mabukan, masih berzina, masih makan babi kecap.
Bahkan untuk disebut mu'alaf pun orang itu tidak layak. Tidak layak. Tapi ketika dia setelah bersyahadat, maka ketika ada suara Allahu Akbar, gelisah. Gelisah gitu, walaupun di tengah rapat gelisah dia. Gimana? Kenapa? Muslim dia. Karena nama Allah bisa menggetarkan hatinya. Nama Rasulullah bisa menggetarkan hatinya. Ayat suci Al-Quran bisa membuat air matanya menetes. Itu Muslim, kawan. Nih, dibilang gila karena mengucapkan 2 kalimat syahadat dari rumah sakit jiwa katanya. Kain nama. Afwan, minta maaf Tuan Guru. Sebentar. You are a doctor, right? Afwan. Patah ya? I want to. And as a doctor, what do you think about this face? Patah. Broken bone, oke, kaki aja. Ya. Dan ya. Oke. 2 ya. Oke, bismillah. Oke. Dokter hewan, saya tahu orang. Patah. Oke. Syukran. Pakai pukulan softball. Sedap. Olahraga itu. Lebih baik kau mati dalam keadaan Kristen daripada kau mati sebagai seorang penyembah batu itu. Dan itu jadi berkah buat Kainama. Karena Kainama jadi tahu pukulan softball itu keras. Kalau dia lembek pakai ini, nggak apa-apa. Mu'alaf adalah hadiah untuk orang dipanggil muslimin wal muslimah. Mu'alaf bukan kerja keras seorang manusia. Itu semua pemberian. Tidak ada satu orang pun yang hebat yang bisa bikin dirinya, aku memutuskan besok aku syahadat. Siapa lu? No, you have nothing to do with it. Kau tidak punya andil apa-apa. Semuanya itu karena Allah cinta padamu dan Dia ambil engkau untuk menikmati jannah di bumi dan di akhirat. Barakallahu fikum. Silakan Bapak Danji. Sahabat sekalian, para hadirin dan para pemirsa MCN Hagia Sophia, ini untuk sesi pertama. Ini karena sudah terdengar azan maghrib, maka ini kita break dulu, kita akan sholat. Tapi ini tadi luar biasa bahwa untuk menjadi seorang muslim perjuangannya kena selah softball sampai patah di sini kemudian Bapak Dance juga dianggap gila dan diusir oleh keluarganya. Ya, ini perjuangan yang luar biasa. Nanti kita lanjutkan dengan Bapak Dance setelah salat maghrib. Terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang kami ini adalah tanah milik Bunda Shana, ketua dari MCN Hagia Sophia Sangihe. Beliau akan wakafkan tanah ini untuk kepentingan para mu'alaf. Dan nanti rencananya di sini akan dibangun sentra untuk pendidikan para mu'alaf, pembinaan para mu'alaf, sekaligus pembinaan anak-anak para mu'alaf. Doa dan harapan kami insya Allah para donatur setia dimanapun berada bisa sama-sama turut mengeksekusi niat kami yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama bisa kita mencari berkah manfaat harta kita dunia wal akhirat. Demikian insya Allah bisa segera terlaksana tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين
amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah